Hai, kenalin aku Irsa dari SMA Negeri 1 Surakarta dan hari ini aku mau jelasin materi PPKN Unit 5, Stereotip, Diskriminasi, dan Bullying. Oke, pertama, stereotip. Apa sih itu stereotip? Stereotip adalah pemahaman kolektif di masyarakat terhadap sebuah karakteristik seperti perilaku, bentuk fisik, nilai pribadi terhadap yang diharapkan atau diekspektasi terhadap sebuah kelompok dan anggota-anggotanya. Nah, jadi stereotip itu saat kita melihat sebuah kelompok yang diasosiasikan terhadap sifat tertentu. Nah, saat kita bertemu dengan orang dari kelompok tersebut, kita memiliki ekspektasi atau harapan bahwa dia akan memiliki sifat yang sama dengan sifat yang telah kita berikan ke dalam kelompok tersebut. Nah, stereotip ini contohnya, misal kita punya stereotip misal orang Batak itu kasar. Sebenarnya kita tidak tahu apabila semua orang Batak itu kasar atau enggak. Tapi dengan stereotip, karena stereotip, saat kita bertemu dengan orang Batak, kita secara otomatis akan menganggap bahwa orang Batak itu kasar, walaupun kita nggak tahu itu benar atau enggak. Lalu, misal stereotip lain seperti orang Cina itu pelit. Nggak ada yang tahu apakah semua orang Cina itu pelit. Jawabannya ya tentu enggak semua itu pelit. Nah, tapi saat kita bertemu dengan orang Cina dengan stereotip itu, kita akan beranggapan bahwa oh orang ini pasti pelit karena dia Cina. Nah, apakah itu benar atau enggak? Tentu saja enggak. Nah, stereotip ini dia itu timbul gimana sih caranya? Dia itu timbul karena kita menggeneralisasi atau oversimplification, simplifikasi terhadap sebuah perbedaan untuk pemahaman yang terlalu sempit. Kita tuh tidak ingin melihat adanya perbedaan-perbedaan di dalam sebuah kelompok, tapi kita langsung aja plek ketiplek. Nah, kelompok ini pasti gini, anggota-anggotanya pasti gini. Itulah kenapa kita bisa punya stereotip. Nah, stereotipnya sangat sulit untuk atau dihilangkan. Nah, itu tertera dalam etimologi namanya dari bahasa Yunani atau Latin ya. Stereo yang artinya kaku atau keras, lalu tipos yang artinya impresi atau pemahaman. Jadi pemahaman yang kaku, keras, dan selalu sempit. Itulah stereotip. Nah, pahami bahwa kalau stereotip itu bukan sebuah proses emosional, tapi dia adalah proses kognitif. Apa maksudnya itu? Stereotip itu bukan sesuatu yang pada umumnya terjadi karena kita sengaja ingin menghina orang lain atau ingin memahami orang lain sebagai buruk. Tapi dia adalah sebuah proses kognitif di mana pemahaman masyarakat itulah yang secara diam-diam masuk ke dalam stereotipe dan masuk ke dalam pemahaman kita. Jadi kita nggak bisa bilang kalau orang itu secara gamblang emang benar ingin menghina orang lain atau melakukan hal negatif. Tapi stereotip itu nggak selalu negatif, dia bisa positif ataupun netral dan negatif. Itu stereotip. Nah, lanjut, yaitu diskriminasi. Diskriminasi itu diambil dari kata bahasa Inggris discrimination atau discriminate yang artinya membeda-bedakan. Nah, jadi diskriminasi itu apa? Saat kita membeda-bedakan perlakuan kita terhadap orang lain karena dia semata-mata adalah anggota dari sebuah kelompok atau sebuah grup. Gimana contohnya? Paling umum yaitu diskriminasi gender. Saat kita di dunia kerja, umumnya perempuan mengalami banyak diskriminasi gender. Salah satunya bahkan di awal-awal mereka ingin melamar kerja. Berbeda dengan laki-laki, kita tidak akan bertanya kepada laki-laki bagaimana kamu ingin mengurus anak. Sedangkan kita akan mempertanyakan pertanyaan tersebut kepada perempuan. Padahal dalam pernikahan dan dalam keluarga, penting bahwa untuk peran orang tua itu untuk mengurus anak. Tapi kenapa kita berikan hanya kepada perempuan? Diskriminasi juga bisa terjadi dalam kasus diskriminasi disabilitas. Kita memiliki semua orang punya hak untuk bergerak dan bermobilisasi secara bebas, secara mandiri. Jadi mereka sendiri bisa pergi dari titik A ke titik B semau yang mereka inginkan. Namun, diskriminasi disabilitas terjadi saat fasilitas yang diberikan oleh pemerintah itu tidak dapat memenuhi kebutuhan mereka, seperti trotoar yang tidak jadi mereka bisa berbahaya terkena kendaraan bermotor atau bisa terjatuh. Itulah salah satu contoh diskriminasi. Nah, jadi diskriminasi adalah saat hak-hak sebuah hak dasar yang harusnya tentang kesetaraan itu hilang karena semata-mata seseorang itu di dalam anggota sebuah kelompok grup. Itu diskriminasi. Lalu yang terakhir adalah bullying atau perundungan.
Bully sendiri diambil dari kata bahasa Inggris yang artinya menggertak atau menindas. Nah, bullying terjadi itu saat ada seseorang yang dianggap lebih kuat untuk menindas orang yang dianggap lebih lemah. Bullying bisa terjadi karena ya tadi stereotipe dan diskriminasi, karena orang itu berbeda atau karena orang itu aneh. Nah, bullying itu dibagi menjadi tiga tipe, yaitu fisik, verbal, dan mental. Kalau bullying fisik ya secara umumnya kekerasan, dipukul atau diberikan apa ya cubit-cubitan, jabak itu bisa termasuk secara fisik. Lalu juga ada bullying verbal saat bullying itu diucapkan kata misal kamu jelek, kamu Cina, hitam, segala macam itu bullying verbal. Nah, itu semua bisa kena ke dalam bullying mental yaitu saat kondisi psikologis atau kondisi kesehatan mentalnya dari korban itu kena dan memperburuk. Itu adalah bullying mental saat seseorang dijauhi dari teman-temannya, saat seseorang dianggap beda atau diperlakukan beda, dia akan merasa berbeda, terkucilkan, dan mentalnya bisa rusak atau yang disebut dengan bullying mental. Nah, bagaimana sih kita bisa melawan hal-hal buruk kayak diskriminasi, stereotip, dan bullying? Oke, yang pertama adalah menolak stereotipe dan melakukan research atau pencarian secara mandiri. Karena umumnya sebenarnya stereotipe itu datang dari informasi-informasi hoax atau tidak benar. Jadi informasi hoax tidak benar ini digeneralisasikan menjadi suatu satu pemahaman yang salah dan tidak benar terhadap sebuah kelompok. Itu ini kita buat untuk melakukan research. Yang kedua adalah memahami perbedaan. Karena stereotipe datang dari generalisasi atau oversimplification, makanya kita perlu memahami kalau sebenarnya manusia itu adalah sebuah makhluk yang dinamis dan berbeda satu sama lain. Kita nggak bisa bilang satu orang Jawa dengan orang Jawa lainnya itu sama, atau pekerja A seorang A yang bekerja di bidang ini dengan seorang B bekerja sama itu akan menjadi memiliki sifat itu kita nggak bisa melakukan hal tersebut karena manusia itu adalah fluid, beragam, dan berbeda-beda. Yang ketiga adalah penegakan hukum. Kita perlu ada hukum yang jelas untuk menghadapi stereotipe, diskriminasi, dan bullying karena mereka adalah sebuah pelanggaran norma juga pelanggaran hak-hak dasar atau hak-hak yang didapatkan kepada kita sebagai manusia. Makanya ada penegakan hukum untuk melarang diskriminasi. Contohnya, tidak boleh melakukan diskriminasi sebuah retail atau sebuah toko nggak boleh melakukan diskriminasi tidak ingin menjual barangnya kepada kelompok tertentu. Itu adalah satu bentuk diskriminasi dan hukum harusnya mengatur hal tersebut agar diskriminasi tidak terjadi di masyarakat. Nah, yang keempat adalah edukasi. Pada akhirnya kita tetap perlu walaupun kita setelah kita sebagai individu telah berperilaku baik menghindari stereotip diskriminasi dan bullying, sudah waktunya kita melakukan edukasi atau sosialisasi. Karena pada umumnya stereotip sendiri datangnya dari masyarakat juga kan, maka kita perlu membentuk masyarakat yang baik agar di semua hal-hal buruk ini bisa terhindar, tidak ada pengulangan atau siklus repetisi dari stereotip, diskriminasi, dan bullying. Jadi kita bisa memutus rantai dan menciptakan dunia yang lebih baik. Itu edukasi. Nah, yang terakhir adalah mendukung gerakan sosial. Ini umumnya terjadi di minoritas yang terkena stereotip atau pemahaman tertentu. Akhirnya dia tidak hak dia diambil dan tidak mendapatkan hak dia sebagai manusia atau sebagai warga masyarakat. Kita perlu mendukung gerakan-gerakan sosial dari masyarakat tersebut seperti dalam misalnya dahulu seperti gerakan feminisme di mana dia yang mendukung eh, mendukung untuk hilangnya diskriminasi perempuan di tempat kerja, di tempat umum, di tempat lainnya. Itu salah satu contoh gerakan sosial yang perlu kita dukung. Maka dari itu, terima kasih telah menyimak penjelasan saya. Dan sampai jumpa.